Hai, saya Jonathan akan menjelaskan tentang Singasari. Singasari adalah kerajaan yang berdiri di tahun 1222 dan runtuh di tahun 1292. Kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Tumapel, Jawa Timur. Singasari adalah kelanjutan dari Tumapel yang merupakan bawahan dari kerajaan Kediri pada masa itu. Sumber sejarah yang menceritakan tentang kerajaan Singasari adalah Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama adalah kitab karya Empu Prapanca yang mengisahkan tentang raja-raja Singasari dan Majapahit. Kitab ini lebih bersifat istana sentris. Sedangkan Pararaton mengisahkan tentang kehidupan raja-raja yang pernah memerintah dan sosial budaya masyarakat di kerajaan Singasari. Saat kerajaan Kediri masih menguasai wilayah Tumapel, Tumapel dipimpin oleh seorang akuwu bernama Tunggul Ametung. Pada saat itu Tunggul Ametung mati karena dibunuh oleh Ken Arok. Ken Arok membunuhnya karena dua alasan. Yang pertama karena Ken Arok menginginkan Ken Dedes menjadi istrinya. Yang kedua adalah karena Ken Arok berambisi menjadi pemimpin Tumapel pada saat itu. Setelah Tunggul Ametung meninggal, Ken Arok maju menjadi pemimpin selanjutnya di Tumapel. Di masa pemerintahan Ken Arok, Tumapel yang tadinya bawahan dari Kediri akhirnya dapat memisahkan diri dengan berperang. Perekonomian di Kerajaan Singasari. Dari masa pemerintahan Ken Arok sampai Kertanegara, masyarakat Singasari menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan perdagangan. Ini didukung oleh wilayah Singasari yang terletak di daerah pedalaman dan dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo. Keberadaan sungai inilah yang digunakan sebagai sarana lalu lintas perdagangan. Sebagian besar masyarakat Singasari menganut agama Buddha dan Hindu. Ada juga yang menganut aliran agama Kejawen dan animisme. Kejawen adalah ilmu filsafat orang Jawa kuno yang mengajarkan tentang tata krama, adat istiadat, sosial budaya, dan juga keesaan Tuhan. Sedangkan animisme adalah rasa kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Peninggalan-peninggalan sejarah dari Singasari. Yang pertama ada Candi Singosari, terletak di Desa Renggi, Malang. Candi ini dibuat pada abad ke-13 dengan tujuan untuk menghormati Raja Kertanegara. Yang kedua ada Candi Jawi, terletak di kaki Gunung Welirang, tepatnya di Desa Wates. Candi Jawi juga dibuat pada abad ke-13. Lalu ada Arca Prajana Paramita yang merupakan gambaran dari sosok Ken Dedes. Kerajaan Singasari mencapai kejayaan pada masa Kertanegara di tahun 1268 sampai 1292. Kehidupan sosial budaya masyarakat Singasari. Menurut Kitab Pararaton dan Negara Kertagama, kehidupan sosial masyarakat Singasari diliputi suasana yang aman dan damai. Bahkan kehidupan religius mereka sudah maju sejak zaman Ken Arok. Anusapati memimpin Singasari dari tahun 1227 sampai 1249. Di tahun 1249, Anusapati mati dibunuh oleh Tohjaya. Setelah Anusapati mati, maka Tohjaya menjadi raja atas Singasari. Tohjaya hanya memerintah 1 tahun di Singasari, dari tahun 1249 sampai tahun 1250. Di tahun 1250 terjadi pemberontakan di Singasari, mengakibatkan ia terluka parah dan meninggal dalam perjalanan menuju desa Katang Lumbang. Setelah meninggalnya Tohjaya, gelar Raja Singasari bersambung ke tangan Ranggawuni, anak Anusapati dan cucu Tunggul Ametung. Kerajaan Singasari mengalami kedamaian di masa pemerintahan Ranggawuni, sehingga di tahun 1272
Gelar raja ia berikan kepada anaknya Kertanegara dengan damai, tanpa harus ada pertumpahan darah. Di masa pemerintahan Raja Kertanegara, Singasari mengalami puncak kejayaan. Kertanegara memerintah dari tahun 1272 sampai 1292. Kertanegara memiliki ambisi menyatukan seluruh Nusantara. Karena ambisinya itulah ia mengadakan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera. Ia berhasil menaklukkan sebagian dari Sumatera, yang kemudian ia jadikan benteng untuk menahan pengaruh kekuasaan Mongol yang telah menguasai hampir seluruh Asia. Di masa pemerintahan Kertanegara, Kerajaan Singasari mencakup beberapa wilayah, yaitu sebagian besar Sumatera, Kalimantan, Pulau Bali, Sunda, bahkan hingga kawasan Selat Malaka. Singasari runtuh karena adanya pemberontakan dari dalam kerajaan oleh Jayakatwang. Kejadian ini mengakibatkan Kertanegara gugur sehingga Kerajaan Singasari berakhir sampai di sini. Amogapasa adalah tanda persahabatan dengan kerajaan Melayu, terutama menjalin kerjasama di bidang politik. Patung Amogapasa beserta 14 orang yang dikirim Kertanegara bertujuan untuk mempererat dan memperkuat pertahanan kerajaan Melayu dan Singasari terhadap pengaruh kerajaan Mongol. Adanya Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas yang menjadi sarana transportasi perdagangan kerajaan Singasari. Pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan Singasari kuat secara politik dan militer, namun dapat dihancurkan dengan mudah oleh pasukan Kediri. Hal itu terjadi karena prioritas kerajaan Singasari dan Kertanegara yang berlebihan pada politik luar negeri, yaitu ingin mengekspansi secara besar-besaran tanpa memikirkan keadaan Singasari. Apa tujuan ekspedisi Pamalayu? Kertanegara ingin menaklukkan Melayu untuk menghadang rencana ekspansi Mongol. Keris yang dipakai membunuh Tunggul Lametung adalah keris milik Empu Gandring. Kehidupan politik masyarakat Singasari. Dalam bidang pemerintahan, raja-raja Singasari memelihara keamanan dengan melakukan perkawinan politik. Cara ini ditempuh untuk menciptakan pemerintah yang solid, kuat, stabil, dan damai. Untuk memperluas kekuasaan, Kertanegara menjalankan ekspedisi Pamalayu. Selain itu juga, ia menggalang kerjasama dengan Kerajaan Campa.